Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran daring pada persilangan dihibrid pada materi pewarisan sifat. Masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah memahami mekanisme pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan dihibrid. Oke, sebelumnya Ibu pernah menerangkan pada materi persilangan monohibrid. Masih ingat anak-anak? Ya. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang materinya adalah persilangan dihibrid. Artinya apa? Persilangan dengan menggunakan dua sifat beda. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan yang harus kalian perhatikan pada persilangan dihibrid. Yang pertama, persilangan dihibrid memiliki dua sifat beda. Yang kedua, pada persilangan dihibrid, tiap sifat beda disimbolkan dengan pasangan huruf yang tidak sama. Contoh, kulit putih dengan rambut lurus. Kulit putih disimbolkan dengan pasangan huruf P besar diambil dari awalan kata putih, sedangkan rambut lurus diambil dari awalnya adalah huruf L, maka menggunakan pasangan huruf L besar. Jadi, tiap sifat beda disimbolkan dengan pasangan huruf yang tidak sama. Yang ketiga, yang harus kalian perhatikan, genotif yang heterozigot memiliki 4 macam gamet. Apa itu genotif? Masih ingat anak-anak? Ya, genotif adalah sifat yang tidak terlihat dari luar. Sifat yang tidak terlihat dari luar. Kalau kita lihat contoh di atasnya, P besar ini disebut dengan genotif, sementara putih karena terlihat dari luar disebut sebagai fenotif. Genotif yang heterozigot itu artinya tidak sama, memiliki 4 macam gamet. Contohnya, ada genotif heterozigot P besar, P kecil, L besar, L kecil. Ini heterozigot anak-anak. Tidak sama. Memiliki 4 macam gamet, yaitu P besar, L besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, dan P kecil, L kecil. Paham anak-anak ya? Sehingga saya ulang, genotif yang heterozigot memiliki 4 macam gamet. Yang keempat, yang harus kalian perhatikan, pada persilangan dihibrid, pada F2 akan dihasilkan perbandingan fenotif, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 akan ikut sifat yang dominan. Ingat, dalam pewarisan sifat yang dominan itu disimbolkan dengan huruf besar. Ya, jadi 9 ini akan
dibawa oleh fenotip yang dominan. 3 yang di sini fenotipnya adalah perpaduan antara induk jantan dan induk betina. 3 di sini lagi juga perpaduan antara induk jantan dan induk betina. Dan 1 yang ada di belakang ini adalah sifat yang resesif atau sifat yang kalah. Dan yang kelima yang harus kalian ingat, pada persilangan dihibrid akan dihasilkan 16 keturunan. Ya, akan dihasilkan fenotip dengan jumlah 16 keturunan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal biar kalian bisa langsung mencoba hal-hal yang sudah Ibu sampaikan di sini. Contoh soal, tanaman ercis berbatang tinggi, berbunga ungu disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek, berbunga putih. Ya. Di sini disebutkan semua F1 yang dihasilkan adalah tanaman ercis berbatang tinggi, berbunga ungu. Artinya apa, Nak? Artinya karena anaknya yang dihasilkan semuanya berbatang tinggi, berbunga ungu, maka sifat yang muncul pada anak mengikuti sifat salah satu induk, yaitu tinggi berbunga ungu. Sehingga bisa kita katakan tinggi berbunga ungu adalah dominan atau sifat yang kuat. Dari mana taunya? Ini tadi, Nak. Jika F1 yang dihasilkan mengikuti salah satu induk, maka dia adalah dominan. Pertanyaannya, jika F1 disilangkan sesamanya, bagaimanakah perbandingan fenotip pada F2-nya? Jadi yang ditanyakan apa? Perbandingan fenotip pada F2. Oke, kita coba bersama-sama. Pembahasan soalnya kita gunakan bagan persilangan pada pewarisan sifat. P1. Apa itu P, Nak? Ya, parental atau keturunan pertama. Induk betina memiliki genotip T besar, T besar, U besar, U besar. Induk jantan memiliki genotip T kecil, T kecil, U kecil, U kecil. Bagaimanakah fenotipnya? Fenotipnya yang betina tinggi berbunga ungu. Sementara yang jantan pendek berbunga putih. Ingat anak-anak, jika kita menggunakan sifat kuat itu menggunakan huruf besar, di sini Ibu menggunakan contoh tinggi menggunakan huruf T besar, maka selain tinggi itu menggunakan genotip dengan huruf kecil. Karena di sini tinggi menggunakan T besar, maka selain tinggi, contohnya pendek menggunakan huruf T kecil, T kecil. Begitu juga sifat berikutnya, ungu itu menggunakan U besar, maka selain ungu itu menggunakan huruf U kecil. Kebetulan di sini fenotipnya adalah pendek berbunga putih. Bagaimanakah gametnya atau sel kelaminnya? Di sini adalah perpaduan antara dua sifat, T besar dan U besar. Ini gamet atau penyusun dari induk betina, dan dari induk jantan adalah T kecil, U kecil. Sehingga anak atau keturunan pertama adalah
perpaduan antara gamet miliknya individu betina dengan gamet miliknya individu jantan. T besar U besar dan T kecil U kecil. Sehingga genotif dari anak atau F1 adalah T besar T kecil, benar ya? Dan U besar U kecil. Ini adalah genotifnya. Bagaimanakah fenotifnya? Fenotifnya karena di sini ada sifat yang dominan yang ditunjukkan dengan huruf besar, maka S1 adalah tinggi berbunga ungu. Ini juga sudah ditetapkan di soal tadi. F1-nya adalah tinggi berbunga ungu. Bagaimanakah F2-nya atau keturunan kedua? Maka ada induk parental kedua. Di soal juga dikatakan jika F1 disilangkan sesamanya, maka induk yang kedua adalah T besar T kecil, U besar U kecil dengan T besar T kecil, U besar U kecil. Bagaimanakah gametnya? T besar U besar 1, T besar U kecil 2, T kecil U besar 3, T kecil U kecil 4. Pada poin yang tadi, Ibu sudah menerangkan bahwa untuk genotif heterozigot akan dihasilkan 4 macam gamet. 4 nak ya? Ini juga sama. Bagaimanakah F2-nya? Kita gunakan alat bantu yaitu papan catur persilangan atau papan panet. Ini letaknya gamet untuk jantan, dan yang ini letaknya gamet untuk betina. Tadi di pembahasan sudah ada betina memiliki 4 gamet, jantan memiliki 4 gamet. Gamet yang pertama adalah T besar U besar. Gamet yang kedua adalah T besar U kecil. Gamet yang ketiga adalah T kecil U besar. Dan gamet yang keempat adalah T kecil U kecil. Bagaimana dengan ini? Sama. Ya. Gamet pertama T besar U besar. Gamet yang kedua T besar U kecil. Gamet yang ketiga T kecil U besar. Dan gamet yang keempat adalah T kecil U kecil. Ini adalah gamet yang akan disilangkan pada F2. Sehingga dilihat dari papan ini, maka berapakah keturunan yang akan dihasilkan pada F2-nya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 ada 16 keturunan. Kita lihat keturunan yang pertama. Gabungan antara gamet jantan dan gamet betina. T besar, sini anak, U besar, sehingga genotifnya adalah T besar, U besar. Apa fenotifnya? Selama ada huruf besar mengikuti sifat yang dominan, tinggi, berbunga, ungu. Yang kedua, gabungan antara T besar U kecil dan T besar U besar, sehingga genotifnya adalah T besar, U besar, U kecil. Masih sama, karena ada huruf besar di sini, maka mengikuti sifat yang kuat, yaitu tinggi, berbunga, ungu. Yang ketiga adalah T besar, U besar, dan T kecil U besar, sehingga genotifnya adalah T besar, T kecil, U besar. Harus jajar ya anak-anak ya. Gamet ini, genotif ini tidak mau pisah dengan pasangannya. Jadi T besar ya digandengkan dengan T. Jangan dengan huruf U. Sehingga di sini penulisannya T besar, T kecil, U besar. Masih tetap sama fenotifnya. Karena di sini ada huruf besar, maka tinggi, berbunga, ungu.
Keturunan yang berikutnya T besar U besar dengan T kecil U kecil. Sehingga di sini genotif yang terbentuk T besar T kecil U besar U kecil. Bagaimanakah fenotipnya? Masih sama, karena kedua-duanya ada huruf besar, yaitu tinggi, berbunga, ungu. Oke. Kotak yang berikutnya, kotak yang kelima, gabungan antara T besar U besar, T besar U kecil. Masih sama fenotipnya, mengikuti induk yang kuat, yaitu tinggi, berbunga, ungu. Ini mulai beda. Kotak yang berikutnya, yang di sini adalah T besar U kecil, T besar U kecil. Sehingga hasilnya adalah T besar U kecil. Karena di sini tetap ada huruf T besar, maka fenotipnya tinggi. Cuma perhatikan bedanya, nak. Di sini tidak lagi ditemukan U besar, hanya U kecil. Sehingga karena U kecil, maka fenotip bunganya adalah berbunga putih. Tadi ibu bilang U besar untuk ungu. Selain ungu, menggunakan U kecil, termasuk putih. Sehingga fenotipnya di sini adalah tinggi, berbunga putih. Yang berikutnya, sama dengan yang tadi, T besar T kecil, U besar U kecil. Fenotipnya adalah tinggi, berbunga ungu. Kemudian yang berikutnya, T besar T kecil, U kecil lagi. Tidak ada U besarnya. Karena tidak ada U besarnya, maka fenotipnya adalah putih. Berikutnya, pada kotak yang ke-9, T besar T kecil, U besar U besar. Ini ada perpaduan lagi. Sama dengan yang tadi ya, nak ya. Ada huruf besar, maka fenotipnya adalah tinggi, berbunga ungu. Yang berikutnya sama, tinggi, berbunga ungu, karena ada huruf besarnya semua. Yang berikutnya ini beda lagi. Di sini tidak ada sumbangan T besar, yang ada adalah T kecil dan U besar. Sehingga genotif yang bisa dibentuk T kecil, U besar. Ingat, kalau T besar tadi membawa tinggi, karena di sini tidak ada T besarnya, maka fenotipnya adalah pendek, berbunga ungu. Karena di sini U-nya huruf besar. Yang berikutnya, T kecil, U besar, U kecil. Masih sama, yaitu pendek, berbunga ungu. Oke, ini juga masih sama, karena ada huruf besar adalah tinggi, berbunga ungu. Yang di sini, ini adalah untuk U-nya tidak lagi ada huruf besar, semuanya huruf kecil. Sehingga di sini dikatakan tinggi, berbunga putih, karena tidak ada U besar. Dan yang ke-15, T kecil, U besar, U kecil. Ya, karena tidak ada T besarnya, maka fenotipnya adalah pendek, berbunga ungu. Dan yang terakhir, kotak 16, semuanya adalah kecil anak-anak. T-nya juga kecil, U-nya juga kecil. Sehingga fenotipnya adalah pendek, berbunga putih. Paham anak-anak ya? Sehingga bagaimanakah kesimpulannya? Untuk perbandingan genotif, ini ada 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Ini perbandingan genotifnya. Bagaimanakah perbandingan fenotifnya? Karena yang ditanya di soal adalah bagaimanakah perbandingan fenotif pada F2. Kita lihat, perbandingan fenotif pada F2, tinggi ungu 9. Tadi ibu bilang ini
untuk sifat yang kuat. Berikutnya, tinggi putih adalah 3, pendek ungu adalah 3, dan pendek putih adalah 1. Sehingga perbandingan fenotip pada F2 9 banding 3 banding 1. Tinggi ungu 9, tinggi putih 3, pendek ungu 3, pendek putih 1. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Sehingga kesimpulannya, prosentase tanaman batang tinggi bunga ungu 9/16 kali 100% sama dengan 56,25%. Prosentase tanaman batang tinggi berbunga putih 3/16 kali 100% sama dengan 18,75%. Persentase tanaman batang pendek bunga ungu sama-sama 3/16 kali 100% sama dengan 18,75%. Dan persentase tanaman batang pendek bunga putih adalah 1/16 kali 100% sama dengan 6,25%. Itulah penjelasan tentang persilangan di hibrid. Mudah-mudahan kalian paham anak-anak. Dan kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.